adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu Online GKJ Gumulan bersama saya Ibu Emi dan Saya Bu Tati. bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentu Tentunya dalam keadaan baik, sehat, diberkati. Syukur ya kita masih bisa diberkati Tuhan untuk mengikuti ibadah pada saat ini sekolah minggu bersama, dan di awal ini kita akan memulai dengan menyanyikan satu Bersama-sama pujian. kita akan memuji Tuhan ya adik-adik ya. Ya, Kita sebagai akan ungkapan rasa syukur syukur kepada kita. Tuhan, rasa bangga kita kepada Tuhan yang sudah memberikan sukacita dalam hidup kita. Ore! Kita mau menyanyikan apa? Kita Bu akan Tati? angkat pujian dengan lagu Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan sekolah minggu ini. Tapi sebelumnya, Bu Emi, kita akan berdoa dulu ya. Tentu kita saja, akan kita menghadap akan Tuhan dekat supaya nanti sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bu Tati hantarkan ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu di GKJ Gumulan menghadap kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini hendak bersekolah minggu. Kiranya Tuhan sertai kami di dalam kami sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini sakit. Kiranya Tuhan beri kesembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jalannya sekolah minggu ini dari teman-teman kami yang akan mengisi MC ataupun firman. Kiranya Tuhan juga menyertainya. Tuhan, banyak sekali dosa serta kesalahan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, Bu Emi, kita akan melanjutkan sekolah minggu. Kita sudah berdoa tadi, sudah memuji Tuhan. Kita saatnya apa Bu Emi? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti sebelumnya sudah dikasih tahu ya untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Dari mana Bu Tati? Dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Oni. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Monyet. Ayo kita olahraga, mumpung masih pagi. Kuku kuda pagi-pagi sudah berisik. Masih ngantuk nih. Ngantuk. Nanti kalau kita sudah bergerak, nggak ngantuk lah, Mo.
Ah, malesku, udaranya dingin. Loh, justru mumpung belum panas, kita olahraga Mo. Ayo lari-lari. Jadi kan bisa lebih lama olahraganya, gak cepet capek. Nanti badan kita juga jadi hangat setelah berolahraga Mo. Ah, ngapain sih olahraga? Mending bubuk lagi aja aku. Enak, sejuk. Kita harus menjaga kesehatan Mo, supaya nggak gampang sakit. Kalau rajin olahraga kan daya tahan tubuh kita akan semakin tinggi. Apalagi masih musim pandemi COVID gini. Oh iya ya, kelamaan di rumah aku sampai lupa kalau harus menjaga kesehatan. Ya sudahku, tak cuci muka dulu. Aku jadi ikut olahraga deh. Oke, sip. Nah gitu dong, semangat-semangat. Shalom adik-adik, Bu Oni berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu online. Nah, tadi kita sudah menyaksikan drama singkat antara Kuku Kuda dan Momo Monyet. Kuku Kuda adalah anak hewan yang bersemangat, yang tidak mudah mengeluh dan suka akan hal-hal yang baik. Sedangkan Momo Monyet adalah anak hewan yang suka mengeluh, suka menggerutu, dan dia malas. Nah, mosok mau diajak olahraga kok malah tidur ya adik-adik ya. Hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah mengeluh. Adik-adik, seperti biasanya kita akan belajar dari Alkitab, yaitu Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Seperti biasanya adik-adik yang sudah baca bisa langsung mengikuti, sedangkan yang belum nanti baca ya supaya lebih mengerti cerita Alkitab hari ini. Nah, adik-adik masih ingat dengan cerita Musa yang terakhir yang adik-adik ikuti di sekolah minggu 3 minggu yang lalu? Ya, hari ini kita akan mengikuti kelanjutan kisah Musa itu. Musa yang terakhir, cerita 3 minggu yang lalu bercerita tentang Musa mendapatkan 10 perintah Allah di mana adik-adik? Di Gunung Sinai. Nah, hari ini kembali kita akan belajar dari Musa adik-adik, yaitu Musa yang akan mendapatkan penyertaan Tuhan dalam melayani bangsa Israel. Maka tema sekolah minggu hari ini adalah disertai untuk melayani. Apa adik-adik? Kita ulangi ya. Disertai untuk melayani. Ya. Nah, setelah Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu adik-adik ya. Nah, Musa bersama Allah mendapati bangsa Israel sedang menyembah patung lembu emas. Hal itu membuat Musa dan Allah sangat marah. Kemudian Allah murka dan berkata melalui Musa bahwa Allah tidak akan lagi menyertai bangsa Israel menuju ke Kanaan. Adik-adik melihat kemurkaan Allah yang sangat besar itu, bangsa Israel kemudian melakukan pertobatan sesuai dengan yang diminta oleh Allah, yaitu mereka harus menanggalkan perhiasan emas mereka. Nah, setelah bangsa Israel ini melakukan pertobatan, kemudian Musa memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni Musa, Allah mengampuni bangsa Israel. Tetapi Allah masih tidak mau mengampuni bangsa Israel karena bangsa Israel menurut Allah adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk di dalam Alkitab yang dimaksud adalah orang yang memiliki sifat gampang mengeluh, kemudian tidak mau melakukan hal-hal yang baik, dan dia seringkali melanggar perintah Tuhan. Nah, Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel melakukan pertobatan, kemudian Musa membangun sebuah tenda pertemuan
tenda pertemuan ini berada jauh dari kelompok tenda-tenda tempat tinggal bangsa Israel. Oh ya adik-adik, bangsa Israel pada saat itu tinggalnya tidak di dalam rumah seperti kita ya, tetapi mereka tinggal di tenda-tenda, karena tenda itu akan mudah untuk dilepas dan dibongkar kembali serta dibawa pada saat mereka kembali berjalan. Nah, apakah guna tenda pertemuan ini? Tenda pertemuan Musa ini gunanya untuk tempat ibadah atau tempat berbicara Musa dengan Allah. Jadi setiap bangsa Israel memiliki masalah, maka Musa akan masuk ke dalam tenda pertemuan tadi dan akan berbicara kepada Allah. Pada saat Musa berbicara kepada Allah, maka dari luar tenda itu akan tampaklah sebuah tiang awan atau sebentuk awan yang berbentuk seperti tiang, dan dia turun menuju ke pintu tenda pertemuan ini. Nah, adik-adik, saat itu adalah saat-saat yang dinantikan oleh bangsa Israel. Pada saat terlihat awan berbentuk tiang yang turun menuju ke pintu tenda pertemuan itu, maka bangsa Israel akan sujud menyembah ke tanah, karena bangsa Israel tahu Allah sedang datang dan akan berbicara kepada Musa. Adik-adik, tidak ada satupun bangsa Israel yang berani untuk mendekat ke tenda pertemuan. Mereka semua hanya melihatnya dari jauh, karena mereka merasa sebagai orang berdosa. Mereka takut kalau mendekat nanti kena hukuman dari Tuhan. Tetapi ada satu orang pemuda Israel yang berani mendekat, dan pemuda ini bernama Yosua bin Nun. Yosua inilah yang kelak nanti akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik, ada satu hal yang diminta oleh Musa di dalam tenda pertemuan itu, yaitu Musa memohon kembali kepada Allah supaya Allah bersedia untuk tetap mendampingi bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, apakah Allah bersedia adik-adik? Ternyata Allah bersedia karena Allah melihat bahwa yang meminta adalah Musa. Musa adalah pribadi yang selalu taat kepada Allah. Musa adalah pribadi yang tidak mudah mengeluh walaupun Musa menghadapi banyak kesulitan pada saat melayani bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan hal inilah yang membuat Allah mengabulkan permohonan Musa pada akhirnya untuk terus menuntun bangsa Israel dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel sampai menuju ke Kanaan. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini kita mau belajar supaya kita tidak mudah mengeluh. Kita tetap melakukan hal-hal yang baik meskipun banyak masalah di sekitar kita. Karena dengan tidak mengeluh, kita akan merasakan penyertaan Allah. Nah, seperti pada ayat emas hari ini ya adik-adik ya. Kita dapat baca di Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan hendak memberikan ketentraman kepadamu. Kalau kita tidak mudah mengeluh, kita selalu melakukan yang baik, maka kita akan merasakan penyertaan dari Tuhan. Adik-adik, demikian firman dari Bu Oni. Bu Oni berharap dalam masa belajar dari rumah yang panjang ini, adik-adik tetap tidak bosan, tetap tidak mudah mengeluh, dan tetap melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Ibu Oni. Nah tadi firmannya tentang melayani. Nah saat ini kita Bu Tati sudah diberkati Tuhan dengan banyak sekali berkat. Dan kita saatnya untuk mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini kita akan iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, sudah persembahan. Hari ini kita akan melanjutkan dengan melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini kita tidak akan menempel, tidak akan menggunting, tapi kita mau bermain. Kita mau bermain membuat tenda permainan. Nah, Bu Oni berharap dengan melakukan aktivitas ini adik-adik ingat ya dengan firman hari ini tentang tenda pertemuan Musa. Nah, adik-adik bebas boleh membuat tenda permainan dengan apa saja seperti adik-adik yang lakukan biasanya. Tetapi hari ini Bu Oni akan mengajak adik-adik membuat tenda dengan menggunakan kursi dan perlengkapannya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah 2 buah kursi. Kemudian selimut. Bisa juga kain yang lebar, bisa 1 atau 2 lebih bagus, bisa untuk menutupi kursi itu lebih banyak yang tertutup. Nah, langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Adik-adik hadapkan kursi itu sejajar. Kira-kira jaraknya melebihi badan adik-adik ya, supaya bisa untuk dimasuki. Kemudian letakkanlah selimut tadi di atas kursi. Nah, nanti adik-adik bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, setelah tenda itu berdiri, adik-adik bisa berikan perlengkapan di dalamnya, misalnya tikar di bawahnya, supaya adik-adik bisa masuk dan duduk di situ. Bisa juga kalau adik-adik punya boneka, letakkan boneka di sebelah adik-adik untuk menemani. Nah, selamat melakukan aktivitas dan selamat bermain. Nah, adik-adik, marilah kita haturkan persembahan kita. Sekaligus nanti kita akan doa penutup yang akan dihantarkan oleh Bu Emi. Nah, adik-adik, yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Nah, Bu Emi pimpin ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Gumulan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang hari ini kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Engkau pakai dalam memperluas kerajaan-Mu, dan berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini bisa bermanfaat untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu juga berdoa untuk gereja kami GKJ Gumulan, semoga semakin maju dalam ibadah, dalam sekolah minggu, dan Engkau berkati Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis yang menjadi pemimpin gereja kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan untuk mereka dan kebijaksanaan dalam mendidik kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sedih. Kiranya Tuhan hiburkan, dan semoga virus ini cepat mendapatkan obatnya sehingga kami bisa berkumpul lagi, kami bisa bersekutu bersama, kami bisa sekolah minggu bersama-sama lagi. Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami akan mengakhiri sekolah minggu online pada saat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Bu Tati, kita sudah berada di akhir sekolah minggu online pada saat ini. Ya. Nah, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Harus tetap semangat. Meskipun tidak sekarang sekolahnya masih di rumah, kemudian masih tidak bisa main kemana-mana, ya. Tapi jangan sedih karena kita punya Tuhan yang selalu menguatkan kita. Ya, adik-adik, sebelumnya kita harus tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Iya, jangan lupa Bu Emi. Ayo, jangan lupa apa? kita harus kalau keluar rumah pakai apa?
Oh iya, jangan pakai lupa loh masker. adik-adik, kita harus pakai masker. Satu lagi Bu Tati, jangan lupa selalu Cuci tangan. cuci tangan. Pakai Pakai sabun dengan air mengalir. Nah, adik-adik sekarang tidak boleh bersekolah minggu, tetapi adik-adik harus tetap ikut sekolah minggu online. Dan jangan lupa tonton terus di channel YouTube Sekolah Minggu Online GKJ Gumulan. Jangan lupa Mbak Emi apa? Di komen, like, dan subscribe. Nah, adik-adik, untuk menutup sekolah minggu online pada saat ini, kita akan menyanyikan satu pujian Yang berjudul Tiap Langkahku. Bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.